Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan membahas jiwa dan kepribadian menurut Ibnu Miskawai. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Dwi Pangestu, serta dibantu dengan dua teman saya, yaitu Isrina Ramadhani, serta dengan Aulia Nurfa. Lanjut, Mbak. Ya, di sini siapakah Ibnu Miskawai itu? Beliau ini nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawai, yang biasa dikenal dengan Ibnu Miskawai. Beliau mendapatkan gelar Al-Khasin, yaitu sang pustakawan. Beliau dipercaya menyimpan buku-buku penguasa dekat dengan Khalifah Al-Malik Daulah bin Muawiyah ketiga setelah Aristoteles dan Al-Farabi, Chief Moral Philosopher of Islam, pemikir Islam pertama dalam filsafat akhlak. Beliau dilahirkan di desa Rai di negara Iran. Kemudian beliau pada masa hidupnya lahir antara 320 atau 330 Hijriah dan wafat pada 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Masa pemerintahan dinasti Buwayhi 320 sampai 450 Hijriah. Kemudian di bidang ilmu yang ditekuni, beliau menekuni kimia, filsafat, logika, sastra, sejarah, kedokteran, serta akhlak dan psikologi. Namun populer karena pemikirannya dalam filsafat akhlak. Kemudian dalam bidang pekerjaan, beliau bekerja sebagai bendaharawan, pustakawan, atau tabib, dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwayhi. Kemudian pengaruh pemikirannya filsafat Yunani, Plato, Aristoteles, Galenos, dan lain-lain yang dikombinasikan dengan ajaran Islam. Lanjut, Kak. Kemudian ada konsep manusia. Menurut pandangan beliau, manusia adalah makhluk yang Menurut pandangan beliau, manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataannya, manusia memiliki daya pikir mempunyai daya pikir. Berdasarkan daya pikir tersebut, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta baik dan yang buruk. Kemudian ada konsep jiwa. Jiwa merupakan substansi sederhana yang tidak dapat diindra, bukanlah fisik, bukan bagian dari fisik, dan bukan pula suatu kondisi fisik. Jiwa berasal dari substansi yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih utama dari segala sesuatu yang bersifat fisik di dunia, menurut Ibnu Miskawai. Kemudian di sini ada 3 daya, yaitu daya nafsu syahwat, daya emosi, serta daya berpikir. Daya nafsu syahwat merupakan keinginan terhadap berbagai kenikmatan, misalnya melalui makanan, seks, dan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh panca indera. Kemudian ada daya emosi, itu terungkap dalam kemarahan, keberanian menghadapi bahaya, dan keinginan akan kekuasaan, penghargaan diri, dan macam-macam kehormatan. Kemudian ada daya berpikir, yaitu berkaitan dengan berpikir, melihat, mempertimbangkan realitas, serta menalarkan hakikat segala sesuatu. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada konsep akhlak dari Ibnu Miskawai. Menurut Ibnu Miskawai, pada dasarnya karakter itu terdiri dari sifat manusia yang harus dibangun dengan menggunakan teori The Golden Mean.
Nah, artinya itu ada 4 karakter yang menjadi fondasi bagi pengembangan karakter mulia manusia, yakni al-ifat atau menahan diri, dengan kata lain self-control, terus ada al-syaja'at, artinya keberanian, dan al-hikmat, yang artinya kebijaksanaan, serta al-adalat yang artinya keadilan. Keempat karakter tersebut merupakan pokok-pokok dari akhlak manusia. Menurut Ibnu Miskawayh, bahwa setiap keutamaan karakter manusia itu mempunyai 2 ekstrim, dan yang berada di tengah adalah karakter yang terpuji. Posisi tengah yang dimaksud adalah standar atau prinsip umum yang berlaku bagi manusia. Nah, ini penjelasan menurut Ibnu Miskawayh. Jadi ekstrim itu ada ekstrim kekurangan, ada posisi tengah, dan juga ada ekstrim kelebihan. Di ekstrim kekurangan itu contohnya kayak kedunguan, pengecut, dingin hati, teraniaya. Terus ada posisi tengah. Misalkan ekstrim kekurangan dari kedunguan itu misalkan kedunguan itu adalah ekstrim kekurangan. Selanjutnya posisi tengahnya itu adalah kebijaksanaan. Terus ekstrim kelebihannya itu kelancangan. Contoh lain misalkan pengecut itu ekstrim kekurangannya. Kemudian keberanian itu posisi tengah. Namun sifat yang berlebihan menyebabkan manusia itu bersifat nekat. Jadi al-ifratnya. Bisa dilanjut? Nah, karakter menurut Ibnu Miskawayh. Jadi, karakter merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Contoh, misalkan karakter tabah seseorang disebut tabah ketika dihina orang lain cenderung tidak marah atau membalas tanpa perlu berpikir panjang terlebih dahulu. Jadi, itu konsep dari karakter kayak suatu keadaan jiwa yang ada dalam diri seseorang tanpa dia harus berpikir terlebih dahulu. Karakter itu bersifat ilmiah atau watak, dan juga karakter dibentuk melalui kebiasaan. Jadi karakter bersifat ilmiah atau watak itu, sebagian cendekiawan berpendapat bahwa jika seseorang memiliki karakter alamiah, maka ia tidak akan kehilangan karakter tersebut, karena itu sudah alami ada dalam dirinya. Pendapat pertama ditolak oleh Ibnu Miskawayh karena menyebabkan tidak berlakunya daya berpikir dan menjadikan segala bentuk bimbingan seakan-akan tidak berguna, karena karakter itu sudah tertanam dalam diri manusia. Nah, sedangkan pendapat yang satunya ini, karakter dibentuk melalui kebiasaan. Ibnu Miskawayh mendukung pendapat yang ini karena sebagian besar cendekiawan lain berpendapat bahwa karakter itu bersifat alami namun juga dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Ia menyatakan bahwa syariat agama merupakan faktor penentu bagi lurusnya karakter manusia. Jadi Ibnu Miskawayh setuju dengan pendapat bahwa karakter itu dapat dibentuk melalui kebiasaan. Bisa dilanjut? Dilanjutkan oleh teman saya, Nisrina. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan karakter menurut Ibnu Miskawayh. Yang pertama, mencetak tingkah laku manusia yang baik dan terpuji sesuai dengan substansinya sebagai manusia. Yang kedua, mengangkat manusia dari derajat yang tercela. Yang ketiga, menanamkan akhlak mulia. Yang keempat, memanusiakan manusia. Yang kelima, sosialisasi individu. Dan yang terakhir, menanamkan rasa. Selanjutnya, metode dan alat pendidikan Ibnu Miskawayh. Yang pertama, metode alami. Potensi-potensi ini lahir berurutan secara alamiah. Pelaksanaan kerja mendidik itu hendaknya didasarkan atas perkembangan lahir batin manusia. Setiap tahap perkembangan manusia mempunyai kebutuhan psikofisiologis dan cara mendidik hendaklah memperhatikan kebutuhan ini sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, ada nasihat dan tuntutan. Dalam Al-Quran, apa yang
dikemukakan oleh Ibnu Miskawai seperti dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam interaksi pendidik dengan subjek didik. Yang ketiga, mengenai ancaman, hardikan, hukuman, dan pukulan. Ibnu Miskawai mengindikasikan metode ini dilaksanakan secara akmat sesuai dengan tuntutan yang diperlukan. Pemberian sanksi harus bertahap dalam pelaksanaannya, yaitu ancaman, hardikan, kemudian pukulan yang bersifat jasmani, dan hukuman baik bersifat jasmani maupun rohani. Yang keempat, sanjungan dan pujian sebagai metode pendidikan. Ibnu Miskawai menegaskan, jika subjek didik melaksanakan syariat dan berperilaku baik, dia perlu dipuji. Selanjutnya, jika ia didapati melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan budi pekerti mulia, anak dididik terlebih dahulu, jangan langsung dicerca, apalagi di depan orang banyak. Ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Berikut sumber daftar materi yang kami gunakan. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, kami semua memohon maaf. Dan terima kasih telah menyimak video kami dengan sebaik-baiknya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.